Dalam episode ke-7 kali ini, kita diperlihatkan Daehi bersama Suah dan Geunwon datang ke kedai Danbam. Dia makan di sini. Dia memesan makanan yang istimewa dari kedai ini. Dan yang mengantar makanan adalah Geunso, anaknya sendiri. Daehi bertanya kepada Sae-Roi, "Kenapa kau membeli saham Jangga?" Sae-Roi bilang karena dia percaya dengan kinerja Jangga dan pastinya akan memberikannya profit. Lalu Daehi menyantap makanannya. Dan setelah selesai memakan makanannya, Sae-Roi datang dan memberikan sebotol air. Daehi menyuruhnya untuk menyerah dan hidup biasa saja. Dan Daehi beranjak pergi. Lantas Sae-Roi menjawab, "Itu tidak mungkin. Keras kepala, sembrono, itu adalah aku. Meski proses ini lambat, namun Sae-Roi pasti bisa melakukannya. Dan kau adalah tujuan akhirku." Dan ketika Geunwon mencoba menghentikan Sae-Roi berteriak dan membuat Geunwon terdiam. Karena ayahnya Sae-Roi telah dibunuh keluarga bangsat ini. Sae-Roi ingin Daehi berlutut dan menembus dosa-dosanya. Dan hal itu pasti akan diwujudkan oleh Sae-Roi. Daehi akan mengajarinya arti kehidupan yang sebenarnya karena harimau tidak mengaum, tapi mengoyak dagingmu. Lalu saat malam hari, Sae-Roi dan Yiso berada di rooftop. Sae-Roi berpikir Daehi pasti akan menginjak mereka dan nantinya mereka pasti bertarung. Lalu Sae-Roi membuat pertemuan dengan Lee Hoo-jin. Lee Hoo-jin yang seorang analisis saham, kenapa dia bisa berteman dengan Sae-Roi, dan diperlihatkan masa lalu dari Lee Hoo-jin. Ketika Sae-Roi di penjara, Lee Hoo-jin mengunjungi Sae-Roi. Dia adalah anak yang dibully Geunwon dan diselamatkan oleh Sae-Roi. Dan hal itu mengakibatkan Sae-Roi dikeluarkan dari sekolah. Karena akibat dari bulian itu, Lee Hoo-jin sering terbangun di malam hari dan selalu mimpi buruk. Bahkan Lee Hoo-jin sering ingin bunuh diri karena bulian itu. Lee Hoo-jin ingin balas dendam. Kemudian Sae-Roi mengatakan keinginannya setelah keluar penjara, dia akan membuat kedai dan akan jadi yang terbaik di bisnis makanan dan akan menjatuhkan Jangga. Dan itulah tujuan Sae-Roi. Dan mereka berteman, mereka pasti akan menepati janji mereka. Dan ketika mereka bertemu, ternyata di balik ini semua ada seorang wanita yang bernama Mingjun. Dia seorang manajer dari perusahaan Jangga dan sekarang Sae-Roi dan dia ingin melengsarkan Daehi. Dan nantinya Mingjun lah yang akan jadi pemimpin Jangga jika mereka berhasil. Karena Sae-Roi memiliki 1% saham di Jangga dan dia sedikit berpengaruh di perusahaan itu. Lalu ketika pertemuan itu akan terjadi, Mingjun akan menjadi partner Sae-Roi untuk melengsarkan Daehi. Lalu di suatu hari Mingjun sedang bertemu dengan Daehi. Daehi merasakan ada sesuatu yang aneh terhadapnya. Dan ternyata Daehi telah membuntuti Mingjun dan berhasil mendapatkan foto saat dia bertemu dengan Sae-Roi. Sekarang dia tahu musuhnya bukan hanya Sae-Roi. Lalu diperlihatkan di kedai Danbam, Yiso memikirkan Sae-Roi terkait masalahnya dengan Jangga. Dan saat Sae-Roi akan pergi, Yiso ingin ikut Sae-Roi. Tetapi Sae-Roi menolak dan dia bertemu dengan Lee Hoo-jin. Ternyata saat ini kepemilikan saham yang mendukung Daehi sangat banyak dan rencananya Sae-Roi sedikit terhenti saat ini. Lalu di sini diperlihatkan Geunso akan bertemu dengan ayahnya dan dia bertemu dengan Geunwon di lobi. Geunwon menamparnya, tetapi Geunso mengalah dan langsung menemui ayahnya. Daehi menyuruh Geunso untuk berkuliah di luar negeri dan meninggalkan kedai Danbam. Tapi ketika Geunso menanyakan apa yang terjadi, Daehi tidak menjawabnya. Geunso pergi dan dia tidak mau hidup seperti ini. Lalu diperlihatkan Suah dengan mengendarai mobil merah miliknya melihat Sae-Roi yang berada di jalan. Kemudian mereka jalan bareng. Mereka mengenang masa lalu mereka dan Suah bingung harus memilih yang mana, antara Jangga atau Sae-Roi. Lalu kita kembali di kedai Danbam. Ketika ada dua orang bule datang ke sana, mereka berbicara dengan bahasa Inggris. Semua orang tidak mengerti. Dan ketika semua percaya jika Tony bisa berbahasa Inggris, ternyata dia tidak bisa sama sekali. Dan terjadi rapat dadakan di antara mereka. Kemudian yang terjadi, jika Yiso tahu kalau Tony tidak bisa berbahasa Inggris, mungkin Tony akan dipecat. Lalu sebuah pertemuan yang cukup serius antara Yiso dengan Geunso. Yiso mengetahui jika Geunso menyukainya. Tetapi saja dengan bercanda Yiso bilang, jika kau jadi pewaris perusahaan Jangga, kemungkinan Yiso akan menerima cintanya. Dan alhasil dari ucapan itu, Geunso menganggap serius dan memilih untuk jadi penerus dari perusahaan Jangga. Kemudian mereka kembali ke kedai Danbam. Dan seketika Sae-Roi pamit pergi dan Yiso mengikuti Sae-Roi. Awalnya Sae-Roi tidak ingin orang lain mengetahui urusannya. Karena Yiso memaksa, akhirnya dia ikut dengan Sae-Roi. Mereka menaiki bis dan Sae-Roi menceritakan secara detail tentang kehidupannya. Awal masalah dengan Geunwon, dikeluarkan dari sekolah, ayahnya mati, Sae-Roi masuk penjara, dan sangat panjang ceritanya. Ketika sampai di tempat tujuannya, ternyata dia mengunjungi seorang laki-laki.
dan dia memiliki anak perempuan. Anaknya ini bernama Hyewon dan cita-citanya adalah menjadi polisi yang jujur dan bertanggung jawab. Dan ayahnya ini adalah polisi yang dulu menyelidiki kasus ayahnya Sae-roy. Dia bernama Detektif Oh, dan kejadian yang sebenarnya adalah dia telah disogok atasannya dan membiarkan keluarga jangga yang menang. Dia menghilangkan beberapa bukti yang bisa menjerat Gen-won dan kasusnya tak terselesaikan dengan tepat. Sekarang dia berlutut minta maaf di depan Sae-roy. Sae-roy memintanya untuk mengakui kesalahannya dan menyerahkan diri. Lalu saat malam hari, di sana terjadi hujan. Jisoo tertidur kecapean. Sae-roy memberikan jaket dan menyelimutinya. Jisoo ternyata belum tidur. Dia bergerak dan tidur di pangkuan Sae-roy. Jisoo mengaku dia tidak bisa tidur jika di lantai saja. Kemudian dia melihat bekas luka yang ada di tangan Sae-roy. Itu luka yang disebabkan ketika dia kerja di pelabuhan dahulu. Jisoo merasa sedih karena masa lalu dari Sae-roy, dan dari hal ini rasa cintanya terhadap Sae-roy semakin dalam. Saat Jisoo mendengar suaranya Sae-roy, suaranya sangat menenangkan baginya. Jisoo tidak ingin dia menderita sendirian lagi. Jisoo memutuskan untuk membunuh semua orang yang berusaha mengganggu Sae-roy. Jisoo benar-benar mencintainya. Kemudian diperlihatkan Jisoo dan Sae-roy pulang dengan menaiki bis. Jisoo yang kecapean tidur sambil kepalanya terlempar-lempar dan Sae-roy meletakkan kepalanya di bahunya. Kemudian di lain hari diperlihatkan Jisoo berada di depan kedai jangga yang cukup ramai pelanggan. Tiba-tiba Suah datang dari belakang. Ternyata Suah ingin meminta es batu dari kedai Danbam dan dia mengikuti Jisoo. Dan saat sampai di sana ternyata Sae-roy bertemu dengan pemilik gedung. Pemilik gedung itu ingin Sae-roy untuk segera pindah dari sana karena ada seseorang yang membeli gedung ini secara mahal, dan mau tidak mau mereka harus siap jika akan pindah dari gedung ini. Lalu Sae-roy memutuskan menelpon pemilik gedung ini dan berniat untuk memperpanjang masa sewanya. Dan ternyata pembeli gedung ini adalah Daehi. Daehi ingin menghancurkan Sae-roy secara habis, bahkan bisnisnya juga harus hilang. Anjing, emang Daehi bangsat. Apa yang akan terjadi dengan kedai Danbam? Apakah Sae-roy memilih melepaskan gedung itu, atau malah dia akan membeli gedung itu? Oke, jadi gimana kelanjutannya? Ditunggu episode selanjutnya. Matur suwun.